Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura, melanjutkan kampanye dialogisnya dengan menyapa warga yang ada di kota Jayapura. Saya sudah komunikasi dengan semua pimpinan perguruan tinggi di kota ini untuk kita nanti ke depan setelah terpilih jadi wali kota, saya akan sama-sama dengan pimpinan perguruan tinggi baik Unjen, Muhammadiyah, di Gesler, di Yamin, semua kita akan bekerjasama untuk minta alokasi beasiswa dari pemerintah pusat tanpa kita di Papua. Saja kan ada sesi yang kemana? Ada semua. Ujian ada ujian. Saya juga alumni ujian tapi ujian manual. Jadi artinya wakil ini juga orang Jayapura pengalaman. Teman-teman saya yang di Sorong juga banyak sekali. Dari tunggakan listrik, air, kami biaya sendiri. Soal makan kami tidak terlalu pikir, cuman kalau listrik dan air sangat penting bagi kami. Menang, merdeka! BMD Dipo! Menang, merdeka! Kali ini BMD Dipo sapaan Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo menyasar asrama Sorong, asrama Taburia, dan berakhir dengan tatap muka bersama dengan seluruh warga Perumnas 4. Bantuan sedikit untuk kami di sini. Kami RT01 ini tidak pernah dapat bantuan sama sekali. Kita kalau sebelumnya berapa kali ke wali kota juga belum terjawab. Lihat ada rumah itu rusak, ada mama janda sana di sana juga ada rumah mama manggo, kasihan semua. Tolong bisa diperbaiki atau direhab kan. Yang penting layak bisa tinggal tidur dari hujan dan panas gitu saja. Terus kalau jalan di belakang ini juga jalan rusak, ini tembus ke Dipo! Dalam kampanye dialogisnya, BMD Dipo memaparkan seluruh visi dan misinya dalam membangun kota Jayapura. Dan untuk di dunia bidang kesehatan, kita akan mulai, kita punya puskesmas yang ada. Sehingga puskesmasnya ini bisa bagus untuk bisa melayani semua masyarakat. Kita akan dukung dokter dan juga perawat yang cukup, dan puskesmasnya harus 24 jam. Dorongan atau motivasi secara pribadi, apa yang membuat Bapak bisa mengkaderkan diri atau berinisiatif mencalonkan diri? Dan sudah berapa lama Bapak membuat konsolidasi atau pertemuan seperti ini? Kalau tadi pertanyaan sudah motivasi apa menjadi wali kota? Sebenarnya saya kalau pikir diri sendiri, untuk apa sih menjadi calon wali kota? Ya, karena baru saja terpilih untuk periode keempat jadi anggota DPR Provinsi Papua periode 2024-2029. Kedatangan hari ini puji Tuhan, terima kasih. Saya pikir mari kita bersatu hati, lihat ke depan, semangat jadi satu, tekad kuat supaya kita maju bersama. Kota ini harus sejahtera dan kita perlu figur yang bisa bawa kita kepada kesejahteraan itu. Semua orang ingin sejahtera, tidak ada yang ingin sengsara. Kalau kita mau hidup sejahtera, mari kita lihat orang yang bisa bawa kita ke kesejahteraan. Saya terkesan dari beliau punya kata-kata tadi, kalau cari pemimpin untuk cari duit itu banyak, kalau cari pemimpin untuk kerja untuk masyarakat itu susah. Beliau satu ini. Samping itu, BMD Dipo juga mendengar sejumlah keluhan warga yang disampaikan untuk ditindaklanjuti ketika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Tapi dong lupa ketemu keyakinannya itu tahu. Karena kita yakin kalau BMD pasti bisa Menang dulu, menangkan. Ya. Bersama kita wujudkan mimpi Jayapura yang lebih baik pasti terwujud. Jayapura bangkitlah bersama. Dengan Boy dan Dipo kita maju bersama. Perubahan positif kemajuannya. Sehingga ini kami minta kalau bisa pada saatnya nanti ini
diperbaiki atau ditarik kembali supaya ini saluran air itu bisa lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaspalan lingkungan jalan ini memang sejak Perumnas ini berdiri sampai detik ini tidak pernah ada satupun juga pengaspalan yang ada terjadi di tempat ini. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga mengenai penerangan jalan, ya mungkin kalau kita bicara tentang keamanan di mana-mana pasti itu menjadi pokok utama. Maka kami minta supaya juga kebetulan di sini ada beberapa titik lampu yang sudah terpasang sejak adanya Perumnas ini, tapi sampai saat ini lampu-lampu ini tidak berfungsi sama sekali. Saya minta mungkin kalau bisa kami guru-guru PAUD yang honor yayasan bisa diperhatikan, karena jujur saja kami sebagai guru-guru honor banyak teman-teman yang juga punya keluhan yang sama bahwa kami kurang diperhatikan. Mungkin karena selama ini pikirnya kami dari yayasan, jadi yayasan yang harus memperhatikan kami. Sedangkan kalau mau dibilang kami sudah secara tidak langsung membantu pendidikan di kota Jayapura. Hal-hal yang seperti demikian, hal-hal yang kecil-kecil yang seperti begitu terhadap masyarakat yang kecil. Masyarakat ini adalah satu manusia yang memberikan aspirasi, memberikan spirit kepada Bapak atau suara kepada Bapak, pilihan kepada orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh figur tertentu untuk mendapatkan, dan itu tanggung jawabnya seharusnya dijalankan dengan semaksimal mungkin. Bangkitlah bersama dengan Boy dan Dipo, kita maju bersama. Perubahan positif, kemajuan nyata untuk kota tercinta Jayapura bangkit. Nah itu kemarin saya sudah upayakan, karena masih anggota DPR kemarin di Komisi 4 DPR Provinsi, kita sudah satu kali jalan kapal dari Jayapura ke Kupang. Setelah itu kapalnya terbakar di Makassar, akhirnya tidak bisa lanjut. Nah berikut kita akan upayakan untuk kapal ini kan, untuk jalan. Kalau yang ke Jawa, baik ke Jakarta, ke Surabaya, dan lain-lain, itu kita punya pesawat lancar dan kapal juga lancar. Masalah kejujuran itu kan berbanyak. Satu sekarang atau jembatan merah sudah bagus, tapi bukan bapak yang dulu kami punya bagus. Bapak di sini kami punya, kami usul jika Bapak naik terpilih menjadi wali kota. Di sekolah kami sudah punya pembuangan, saluran pembuangan. Kalau hujan kami kena banjir. Di sini ada 2 rumah guru yang kami tinggal. Selain beasiswa yang sudah pemerintah tetapkan untuk anak-anak Port Mumbai, mungkin juga untuk anak-anak Papua yang lahir besar di Jayapura. Kami contohkan seperti beasiswa yang selama ini anak-anak kami terima, siswa unggul Papua. Kami punya anak-anak yang terima yang tersebar di dalam negeri maupun luar negeri, baik juga di kota Jayapura atau di Papua, itu berjumlah 1.817 anak. Urutan pertama yang paling banyak di kota Jayapura sebanyak 625 anak. Tapi sampai saat ini anak-anak kami terkatung-katung di luar negeri dan di dalam negeri. Ini menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Pak Wakil. Kebetulan Pak Wakil ini saya punya senior di kampus. Menjadi pertimbangan untuk Bapak berdua dengan tim untuk pertimbangkan nasib anak-anak kami. Akar udah pindah-pindah 3 kali, tapi rupanya nggak menyelesaikan solusi yang baik. Dari pedagangnya bingung, kemudian petani juga bingung,
Nah ini saya pikir mungkin perlu ada penanganan yang serius, tapi saya sangat senang sekali pasar akan dibuat 3 lantai sudah bagus. Sehingga nanti karena pedagang ini bertumbuhnya UKM Mbak ke bawah. Jadi masyarakat kecil ini bisa berkembang dengan adanya ini. Jadi kalau kita lebaran, hari-hari raya dan sebagainya, kita ke pasar, itu kadang-kadang becek dan sebagainya itu sulit sekali. Kemudian kadang-kadang para petani mengantarkan hasil produksinya harus tengah malam dan sebagainya, sehingga sulit. Jika kita mencari buah aja susah sekali, harus tengah malam dan sebagainya. Ini perlu diseriusi karena pasar ini ada sangat memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi masyarakat kecil. Di balik keluhan, warga pun memberikan dukungan kepada BMD Dipo untuk maju sebagai wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Saya Herman Deda, saya Ketua Komunitas Masyarakat Padangbulan. Ada yang pernah dengar kegiatan setiap 6 Januari. Setiap tahun sudah 18 tahun sekarang. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara lihat saya di sini. Kami kemarin sudah menangkan adik desi dari Padangbulan untuk DPR Provinsi. Dan saya datang berdiri di depan Bapak Ibu Saudara, warga masyarakat Padangbulan yang ada di Purma Sempat dan mengimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk Iya, hari ini saya kampanye di distrik Herang dan kurang lebih ada 15 pokok posko kendali kita resmikan hari ini dan juga 1 kali tatap muka di Purma Sempat. Dan apa yang disampaikan dari hasil tatap muka ini artinya yang diinginkan masyarakat itulah yang sudah masuk dalam misi kami untuk terpilih wali kota, apa yang kami akan kerjakan. Dan saya kira sama ya, untuk kita pembenahan infrastruktur banjir kita di kota Jayapura termasuk di sini juga jalan lingkungan, drainase, kemudian kita punya penerangan jalan dan untuk anak-anak sekolah, pengangguran dan untuk penataan kawasan-kawasan yang ada di sekitar kota Jayapura ini sehingga kita bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Saya kira itu hal yang dia sudah masuk dalam program kami untuk kalau terpilih Tuhan berkenan dan jadi wali kota Jayapura, ini yang kita akan kerjakan di kota ini. Sehingga rakyat hari ini sambut baik untuk apa yang menjadi visi misi kami di kota Jayapura ini, sama juga dengan yang rakyat harapkan untuk mereka akan memilih wali kota, dan wali kota yang nanti terpilih yang mereka pilih dan Tuhan kehendaki itu akan kerjakan apa yang rakyat mau hari ini terkait dengan kepentingan masyarakat atau hal-hal yang dialami masyarakat yang perlu ke depan untuk kita benahi di kota Jayapura ini. Dari kota Jayapura, Papua, tim liputan Jayapura Post mengabarkan. Perubahan positif, kemajuan nyata.